Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina dari Prodi Akuntansi NIM 2318017. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern pada data transportasi. Yaitu dataset transportasi ini berisi informasi terkait moda transportasi publik dan pribadi di suatu wilayah, misalnya kota atau negara. Dataset mencakup atribut seperti jenis transportasi, volume penumpang, waktu operasional, lokasi, kapasitas, dan tingkat keterlambatan. Ukuran data yang saya gunakannya itu pada tanggal, jenis transportasi, jumlah penumpang, asal, tujuan, waktu keberangkatan, waktu tiba, keterlambatan, dan atribut. Nah, tujuan analisisnya itu menganalisis tren penggunaan moda transportasi, tingkat keterlambatan, dan pola perjalanan untuk memberikan insight kepada perencana kota dan pemangku kebijakan transportasi. Nah, berikut data yang saya gunakan yaitu ada tanggal 5 Januari 2025, jenis transportasinya itu ada bus, asal kotanya itu kota A, tujuan ke kota B. Waktu keberangkatan 07.00, waktu tiba 09.00. Jumlah penumpangnya ada 45 orang dan keterlambatan ada 10. Nah, data yang kedua itu ada tanggal 6 bulan Januari 2025, jenis transportasinya itu kereta, asal kota A, tujuannya itu ke kota C. Waktu keberangkatannya itu pukul 8.00 dan waktu tiba pukul 9.30. Nah, jumlah penumpangnya itu ada 100 penumpang dan keterlambatan ada 5. Nah, data yang ketiga itu ada pada tanggal 7 Januari 2025, jenis transportasinya itu pesawat. Asal kotanya itu kota B, tujuan ke kota D. Waktu keberangkatannya itu pukul 10.00 dan waktu tiba pukul 12.30. Nah, jumlah penumpang ada 120 penumpang dan keterlambatannya itu ada 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visualisasi dan analisis. Pada grafik pertama, yaitu menjelaskan tentang tren jumlah penumpang per bulan menggunakan line chart. Alasan saya memilih grafik tersebut yaitu cocok digunakan untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Nah, grafik ini juga memudahkan identifikasi tren naik atau turun secara kronologis. Pada grafik tersebut ada total jumlah penumpang dari semua moda transportasi per bulan. Nah, insight-nya itu terjadi lonjakan jumlah penumpang di bulan tertentu, misalnya pada bulan libur atau awal tahun. Interpretasinya itu kuantitatif. Pada bulan Maret memiliki lonjakan 20% lebih tinggi dibandingkan Februari. Nah, kualitatifnya itu adanya musim libur atau perayaan tertentu memicu peningkatan volume perjalanan. Nah, pada grafik yang kedua, saya menggunakan bar chart menjelaskan tentang distribusi moda transportasi. Nah, alasan saya memilih grafik tersebut yaitu efektif untuk membandingkan kategori dalam hal moda transportasi, memberikan perbandingan visual yang jelas antara jumlah moda yang digunakan. Pada data itu, frekuensi penggunaan masing-masing moda transportasi, misalnya bus, kereta, dan pesawat. Nah, insight-nya itu moda bus paling banyak digunakan, diikuti oleh kereta, sedangkan pesawat paling sedikit. Nah, interpretasinya itu kuantitatif, bus digunakan pada 45% dari total perjalanan.
kualitatifnya itu mungkin lebih murah dan diakses sehingga lebih populer. Grafik yang ketiga itu box plot keterlambatan per moda transportasi. Nah, alasan memilih grafik tersebut sangat cocok untuk melihat penyebaran data dan mengidentifikasi outline seperti keterlambatan berlebihan. Pada data tersebut, distribusi keterlambatan dalam rentan waktu per menit untuk setiap jenis transportasi. Nah, insight-nya itu moda bus memiliki banyak variasi dan outlier keterlambatan, sedangkan pesawat cenderung stabil atau banyak nol keterlambatannya. Interpretasinya itu kuantitatif, median keterlambatan bus sama dengan 10 menit dan pesawat sama dengan 0 menit. Kualitatifnya itu sistem penerbangan lebih terjadwal dan diawasi ketat, sementara bus lebih rentan terhadap kemacetan dan faktor eksternal. Grafik selanjutnya yaitu menggunakan heat map, menghitung volume penumpang harian. Nah, alasan saya memilih grafik ini itu cocok untuk menganalisis pola 2 dimensi seperti waktu dan hari, memudahkan identifikasi waktu puncak secara visual melalui intensitas warna. Yang ditampilkan pada grafik tersebut yaitu volume penumpang berdasarkan hari dalam seminggu dan jam keberangkatan. Insight-nya itu jam 07.00 sampai jam 09.00 dan pukul 17.00 sampai 19.00 pada hari kerja adalah jam tersibuk. Nah, interpretasinya itu yang kuantitatifnya itu kepadatan penumpang mencapai lebih dari 100 orang per jam pada jam sibuk. Nah, kualitatifnya itu perjalanan didominasi oleh penumpang kerja atau sekolah pada jam-jam tersebut. Visualisasi yang terakhir menggunakan black card itu menghitung rute paling padat. Alasan saya memilih grafik ini lebih ideal untuk menampilkan teks kategori panjang seperti nama rute, asal tujuan, dan perbandingan antar rute. Nah, di dalam grafik tersebut ada 10 rute transportasi atau asal dan tujuannya dengan jumlah perjalanan terbanyak. Insight-nya itu rute seperti A sampai ke D dan B ke E merupakan jalur paling padat. Nah, interpretasinya itu kuantitatifnya itu rute kota A ke kota D dilalui sebanyak 50 kali dalam 6 bulan. Kualitatifnya itu rute ini kemungkinan menghubungkan pusat kota dengan kawasan industri atau pendidikan yang ramai. Nah, dari yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penumpang meningkatkan saat di liburan dan jam kerja. Moda darat mendominasi tetapi memiliki masalah keterlambatan. Nah, rute dan waktu tertentu menunjukkan konsistensi tinggi dalam penggunaan. Rekomendasi penambahan armada saat spek session, pengoptimalan rute, dan perbaikan sistem manajemen waktu. Sekian yang saya dapat
dapat jelaskan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.